itu sertifikatnya belum atas nama kita, itu bahaya. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan masuk ke segmen tanya aja dulu lagi ya, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi beberapa orang ini pertanyaan yang sederhana gitu, tapi bagi beberapa orang justru ini pertanyaan yang krusial juga gitu. Oke, saya bacain dulu ya untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya cukup simpel tapi ini krusial, makanya ini kita bahas gitu. Pak, mau tanya, ketika pihak pembeli dan penjual akad KPR, itu hanya perubahan data dari penjual ke pembeli saja atau harus balik nama sekaligus? Nah, ini adalah hal yang krusial nih untuk diketahui. Jadi, pada saat dilakukan satu transaksi pembelian properti, di mana pembeliannya itu menggunakan KPR, terlepas dari ini pemilik sebelumnya ini adalah debitur, misalnya debitur bank A gitu, terus kita juga ngajuin di bank A juga nih. Nah, terlepas dari kondisinya banknya sama atau bank yang berbeda, ini yang menjadi poin penting yang kita perlu perhatikan adalah mengenai status hukum kepemilikan propertinya. Nah, status hukum kepemilikan properti ini dicatatnya bukan di bank saja, tapi dicatat juga di sertifikat gitu. Nah, jadi ada namanya sertifikat tanah, itu ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat lainnya gitu. Nah, di situ ada nama pemiliknya siapa. Nah, kalau kita melakukan transaksi pembelian properti dengan pembiayaan KPR, anggap aja contohnya yang tadi, penjualnya nih dia debitur di bank A. Nah, kita juga pembeli, kita apply-nya di bank A juga nih, sama nih. Nah, yang terjadi pada saat akad KPR adalah fasilitas KPR yang kita sudah disetujui itu akan dicairkan untuk melunasi fasilitasnya si penjual. Jadi penjual hutangnya lunas sama bank. Nah, kelebihannya itu dicairin ke rekeningnya si penjual. Nah, di catatan bank, penjual sudah selesai kewajibannya. Yang ada tinggal kita yang baru memiliki pinjaman. Nah, ini otomatis secara teknis bank pasti akan mencatatnya gitu. Nah, hal lain yang krusial untuk terjadi adalah turutan dari transaksi tersebut, yaitu balik nama di sertifikat tanah. Karena kalau tidak dilakukan balik nama di sertifikat tanah, itu artinya kita punya hutang, tapi kita nggak punya propertinya. Jadi buat apa juga? Gitu loh. Kita punya utangnya doang nih, sertifikatnya belum atas nama kita. Nah, kalau gitu kita ngutang buat apa dong? Nah, jadi yang perlu diketahui di sini adalah kita ngutang, kita minjem KPR itu untuk membeli properti tersebut yang bukti kepemilikannya itu dibuktikan dengan adanya sertifikat, dan di sertifikat tersebut harus dibalik nama ke atas nama kita. Barulah transaksi nanti dari KPR-nya, pinjaman KPR-nya itu juga menjadi sah karena kita meminjam KPR tersebut untuk keperluan membeli properti ini. Dan properti ini dibalik nama ke atas nama kita. Nah, jadi harap dipahami ya, dalam setiap transaksi KPR pembelian pasti wajib kudu harus ada yang namanya proses AJB atau akte jual beli, yaitu untuk proses ganti nama, balik nama di sertifikat. Kalau tidak ada proses AJB-nya, bisa jadi kemungkinannya karena sertifikat belum pecah atau sertifikatnya masih dalam pemrosesan, gitu, masih dalam proses di roya gitu, dilepas APHT-nya dari sebelumnya atau apa segala macam. Nah, intinya masih ada proses. Nah, itu bisa jadi AJB-nya belum dilakukan. Tapi begitu sertifikatnya sudah ready, sudah siap, nah, setiap transaksi jual beli properti wajib ya harus ada yang namanya AJB. Kalau enggak, bahaya buat teman-teman. Gitu. Jangan sampai ngutang tapi nggak punya barangnya nih, nggak punya sertifikatnya. Emang kita nempatin rumahnya, enak, santai, kita enjoy, kita nikmatin. Tapi kalau
rumah yang kita tempatin itu sertifikatnya belum atas nama kita, itu bahaya gitu. Karena suatu saat kita bisa diserobot, kita bisa diusir gitu. Oke? Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dan bisa lebih hati-hati lagi dalam bertransaksi. Oke? Sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!